Assalamualaikum, selamat pagi plant lovers. Oke, saya sedang berada di teras kebun cemia dan hari ini saya sedang beres-beres kebun, beres-beres teras gitu ya. Karena di sini adalah tempat lalu lalang juga. Kadangkala kita sapukan, lapin gitu ya, tapi ternyata tidak semua anggota keluarga tuh mau tertib gitu ya. Kadangkala ya sendal sepatu naik ke atas, atau juga karena ini banyak tanaman juga, banyak tanah juga, jadi di sini nampak sering kotor gitu ya. Terus juga ada aktivitas kucing yang suka tiba-tiba datang ke rumah gitu ya, bergantian, dan ini membuat lantainya tidak selalu kinclong gitu ya. Oke, dan hari ini saya mau repotting tanaman Anthurium crystallinum yang masih di polybag gitu ya. Saya mau pindahkan tanaman Anthurium itu ke pot yang ukurannya lebih besar. Dan Anthurium ini saya dapatkan sebelumnya di tukang tanaman yang kondisinya kerdil dan kuncup. Nah, sekarang sudah sekian 2 mingguan lah gitu, tanamannya udah mulai berkembang, ngembang gitu ya, nggak kuncup lagi. Dan sekarang saya mau repotting tanamannya karena kasihan gitu ya, kalau di polybag terus itu mereka pasti rasanya sesak banget gitu ya. Oke, dan saya coba lepas si plastik polybagnya. Tidak lupa saya siapin sekamnya yang sudah difermentasi tentunya, dan saya coba pindahkan si Anthurium ini ke pot yang besar. Nah, di sini pertama saya masukkan dulu sekamnya di bagian bawah, hanya 1/4 saja. Ini supaya bagian bawah potnya itu sangat poros gitu ya, jadi tidak mengendang air. Nah, berikutnya saya pindahkan si media yang di polybag ini dengan membuyarkan terlebih dahulu tanahnya, karena di sini dia padat banget. Saya buang bagian bawahnya yang paling keras gitu ya. Biasanya tanah bagian bawahnya itu paling keras karena itu mengendapkan air gitu ya. Jadi saya buyarkan. Nah, baru saya pindahkan. Saya buat kondisinya supaya lebih poros lagi. Nah, kemudian saya tambahkan sekamnya di bagian sekitarnya seperti ini sampai hampir penuh gitu ya. Nah, kenapa sih harus menggunakan sekam? Karena di sini dia lebih ringan, kemudian lebih poros, dan menyediakan nutrisi bagi si tanamannya. Nah, lalu kalau disiram di sini, ketika disiram dengan air itu tidak menyebabkan cipratan kemana-mana. Kalau tanah memang biasanya nyiprat, si tanahnya loncat gitu ya keluar. Nah, kalau sekam ini dia lebih rapi secara penggunaannya. Oke, dan ini sudah selesai, penampakannya lebih cantik. Bisa teman-teman lihat, ini tinggal pajang saja. Oke, dan saya mau melanjutkan ini sampai 5 pot ya, karena saya punya 5 Anthurium yang masih di polybag, dan saya rapihkan mereka dengan memindahkannya ke pot yang ukurannya lebih besar.
Jadi kalau saya simpan ini nanti lebih awet ya, lebih tenang, dan mereka menjadi lebih betah lagi. Kalau mereka dibiarkan di polybag, bisa jadi nanti pertumbuhannya akan terhambat karena mereka di polybag udah padat banget sehingga mereka nanti pertumbuhannya kurang maksimal. Jadi harus segera dipindahkan ke pot yang ukurannya lebih besar. Dan kalau anthurium itu mereka senangnya di media yang jangan sering basah gitu ya. Kalau mereka itu sukanya lebih sering kering gitu ya. Jadi kalau mau disiram, cukup disiramnya kalau dengan menggunakan media tanah cukup seminggu sekali. Kalau medianya sekam itu seminggu 2 kali gitu ya. Jadi supaya mereka tidak sering basah. Nah, ini penampakan tanah yang kedua. Ini dia keras banget gitu ya. Ini akarnya juga sehat banget. Ini warnanya putih gitu ya. Ini harus saya buyarkan dulu si bagian tanahnya karena ini sangat keras banget. Kalau semakin buyar nanti dia semakin bagus pergerakan akarnya, sehingga mereka bisa tumbuh lebih banyak lagi si daunnya. Artinya mereka lebih senang gitu ya kalau sudah dipindahkan ke pot yang ukurannya lebih besar. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Semangat berkebun ya. Coba teman-teman tanam juga Anthurium crystallinum. Kenapa? Karena tanaman ini adalah tanaman yang cantik juga bandel. Jadi ini tidak ada kekhawatiran ketika menanam Anthurium karena dia tanaman yang bandel banget dan tidak sulit perawatannya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum.